Materi ini adalah membahas terkait dengan PPh pasal 21 khususnya di pegawai tetap. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 itu adalah merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Siapakah yang memotong PPh pasal 21? Yang pertama adalah pemberi pekerjaan. Yang kedua itu adalah instansi pemerintah. Yang ketiga itu adalah dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain. Yang keempat, orang pribadi dan badan. Yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Subjek pajak PPh pasal 21 itu bisa berupa pegawai, penerima uang atau manfaat maupun ahli waris, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai, dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang bukan subjek pajak adalah pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat perwakilan organisasi internasional, karena dia bukan menjadi subjek pajak, non subjek pajak. Yang menjadi objek pajak otomatis berasal dari penghasilan. Penghasilan apa? Bisa penghasilan yang diterima dari pegawai tetap, penghasilan yang diterima dari pensiun secara teratur, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa honorarium, bisa berupa penghasilan dari jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain. Yang terakhir itu adalah terkait dengan penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau non objek pajak apa? Itu bisa berasal dari santunan atau pemberian manfaat dari asuransi, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, penerima dalam bentuk natura, zakat yang diterima oleh orang pribadi, beasiswa sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita akan membahas terkait dengan pegawai tetap. Jadi PPh pasal 21 pegawai tetap itu apa? Pegawai yang menerima penghasilan teratur termasuk anggota dewan komisaris dan pengawas serta pegawai kontrak untuk jangka waktu tertentu yang bekerja penuh. Tarifnya yang sekarang menggunakan adalah tarif yang baru, yaitu menggunakan tarif effective rate, dan untuk masa pajak terakhir menghitungnya adalah dengan menghitung PPh pasal 21 1 setahun dengan dikurangi dengan tarif effective rate dari bulan Januari sampai November. Jadi tarifnya memang berbeda dengan tarif-tarif yang sebelumnya. Komponen penghasilan untuk pegawai bruto itu ada yang pertama bisa penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan, penghasilan tidak tetap, bonus tunjangan hari raya, imbalan kegiatan itu kaitannya dengan imbalan yang terkait dengan kegiatan, kontribusi jaminan sosial, dan bisa juga terkait dengan premi asuransi. Kalau pengurangnya itu adalah biaya jabatan, ya ditentukan maksimal itu adalah 6 juta untuk setahun dan sebulan itu adalah 500.000. Ditentukan dari 5% dari penghasilan bruto. Iuran pensiun dan hari tua itu yang dibayar oleh pemberi kerja, maka itu bisa dijadikan pengurang. Ya, dibayar melalui pemberi kerja, bukan dibayar oleh pemberi kerja, tapi dibayar melalui pemberi kerja. Sehingga seolah-olah yang membayar itu adalah dari wajib pajaknya. Zakat dan sumbangan keagamaan. Sehingga dapat dirangkum untuk ketika BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dibayar oleh pemberi pekerjaan, maka itu harus dimasukkan dalam penambahan bruto, penghasilan bruto. Tapi kalau iuran pensiun, jaminan hari tua ketika dibayar oleh pemberi kerja, maka dia tidak boleh ditambahkan menjadi penambahan penghasilan bruto. Tapi kalau ditanggung karyawan untuk iuran pensiun dan iuran jaminan pensiun dan iuran jaminan hari tuanya ditanggung oleh perusahaan, maka itu bisa dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto. Ini tarif PPh pasal 17 gitu ya, tarif progresif untuk wajib pajak
orang pribadi, terutama di PPh pasal 21. Ya, tarifnya adalah menggunakan pasal 17 ini. Untuk mengukur tarif efektif rate dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A itu apa saja? Kategori A itu adalah untuk yang tidak kawin tanggungan 1 dan tidak kawin tanggungan 2. Mohon maaf, kawin tanggungan 0. Sehingga untuk menentukan ini kita masukkan yang mana, kita harus menentukan statusnya dulu. Ya, untuk bisa menentukan kita dikenakan tarif yang mana. Kalau kategori B itu digunakan untuk yang kategorinya adalah TK2, TK3, K1, dan K2. Dengan tarif yang beraneka ragam, banyak. Tergantung penghasilan brutonya berapa. Kalau kategori C itu berarti K3, berarti kawin dengan tanggungan 3. Dengan tarif yang juga beraneka ragam, tergantung penghasilan brutonya. Misalnya contoh, Tuan Amir bekerja pada PT Putra Abadi, statusnya adalah menikah tapi nggak milik tanggungan, berarti statusnya apa? K0. Penghasilannya adalah sebagai berikut. Ada gaji, tunjangan, THR, bonus, uang lembur, dan premi JKK dan JKM. Ada keterangan bahwa JKK dan JKM-nya itu adalah dibayar dengan persentase 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan Amir. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Putra Abadi untuk Tuan Amir adalah 200 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri itu adalah 100.000. Selama 2024 melakukan pembayaran zakat sebesar 200 per bulan melalui PT Putra Abadi kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Sehingga langkah pertamanya adalah kita harus menghitung atau kita harus menentukan yang namanya status terkait ini menggunakan tarif efektif yang mana. Karena dia statusnya adalah K0, maka dia menggunakan tarif efektifnya adalah kategori A. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung penghasilan bruto. Kita jumlahkan saja penghasilan bruto dapat dari mana? Penjumlahan dari gaji, tunjangan, THR, bonus, uang lembur, dan premi JKK dan JKM. Kenapa JKK dan JKM ini dimasukkan? Karena dibayar oleh perusahaan. Kita kembali ke sini lagi. Sehingga ketemu ini. Kemudian jangan lupa dijumlahkan sehingga ketemu penghasilan 1 tahun itu adalah 450.960.000. Setelah kita menghitung penghasilan bruto, maka dari penghasilan bruto itu dari bulan Januari sampai bulan November ini, maka kita harus menghitung dikalikan dengan tarif kategori A. Tarifnya macam-macam tergantung penghasilan brutonya. Di sini ada 13%, 14%, 13%, ada 14%. Ada yang 18%. Oh, maaf, itu 18%-nya satu saja ya. Yang Agustus itu tetap 13%. Sehingga terkategori ini dilihatnya dari apa? Terkategori ini dilihatnya adalah dari yang tadi, ketentuan yang ini. Nah, kita lihat di sini ketentuan yang ada di sini. Itu ya. Nah, setelah ketemu angkanya, maka dari bulan Januari sampai November itu adalah 50.120.000. Sehingga untuk masa terakhir Desember, kita cara mencarinya gimana? Dari penghasilan bruto setahun, yaitu sebesar 459.960, dapat dari sini ya. Itu dikurangi dengan biaya jabatan, biaya iuran, pensiun yang dibayar sendiri, dan zakat. Itu totalnya adalah 9.600.000. Biaya jabatan maksimalnya itu adalah 6 juta. Kalau ternyata biaya jabatannya 5% dikalikan 450 itu ternyata lebih dari 6 juta, maka kita tetap menulisnya adalah 6 juta. Kemudian diketahui bahwa PTKP-nya adalah K0, berarti untuk diri sendiri dan untuk menikah. Itu adalah 5850. Hasilnya adalah untuk PKP-nya adalah 382.860.000. Dikalikan dengan tarif progresif, yaitu 5% kalikan 60 juta, 15% kalikan 190 juta, 25% kalikan sisanya. Sehingga ketemu 64.715. Yang dipotong sampai dengan November itu adalah 50.120. Sehingga 64.715 dikurangi 50.120, ketemunya adalah 14.595.000. Ini adalah khusus untuk pemotongan PPh pasal 21. Ya, pemotongan PPh pasal 21 pensiunan. Sama sebenarnya pada intinya, pengalinya adalah sama. Cuman ini adalah penghasilannya adalah berasal dari penghasilan pensiun. Ya. Dengan contoh soalnya adalah seperti ini. Tuan J mulai bekerja sebagai pegawai tetap, ya. Statusnya adalah memiliki anak 2. Memasuki usia pensiun, maka dia
menerima atau memperoleh uang pensiun dari dana pensiun adalah sebesar 6.300.000 per bulan. PTKP-nya adalah K2. Berdasarkan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan terima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B. Kenapa kategori B? Karena dia masuk K2. Kita lihat, dia hasilnya adalah 6.300.000. Ya, kategori B ya. 6.300.000 itu masuknya adalah di 0,5% di kolom yang ketiga. Ya. Itu ya 6.300.000 ya. Itu adalah masuknya di situ. Sehingga pengalinya adalah 0,25. Oh, maaf, di nomor 2 ya. Tadi 6.500.000 tadi. Di kolom nomor 2 yaitu adalah 6.200.000 sampai 6.500.000, 0,25. Sehingga tarifnya adalah ini. Dikalikan semua 6.300 kalikan 6.200. Sama kayak ngitung PPh pasal 21. Sehingga ketemu 21-nya adalah 173.250 sehingga dihitung secara setahun. Kalikan aja, berarti bagaimana? 6.300.000 kalikan 12 ketemu 75.600. Ada pengurang biaya pensiun berapa? Maksimalnya adalah 2.400.000. Berarti karena 5% kalikan 75 adalah lebih dari 2.400.000, maka penghasilan itu maka biaya pensiunnya adalah ditulis 2.400.000. Sehingga penghasilan netonya ada menjadi 73.200.000. PTKP-nya karena K2 ya menjadi 67.500.000. Sehingga PKP-nya adalah 5.700.000. PPh pasal 21 terutang setahun itu adalah berarti karena ini adalah 5.700.000 berarti 5% kalikan 5.700.000 ketemunya adalah 285.000 sehingga yang dipotong di Desember adalah 173.250 sehingga untuk bulan Desember adalah 111.750 rupiah. Itu adalah PPh pasal 21 khusus untuk pegawai tetap. Semoga materi untuk sesi ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian.